Saya ngebayangin alam kalau ngamuk, siapa Anda dan saya? Nggak berdaya. Belum lagi ekonomi, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja, bagaimana pajak menjadi satu dilema, katanya akan naik, sehingga otomatis semua kebutuhan kita juga akan meningkat. Belum lagi pekerjaan yang semakin bersaing, saudara, sehingga mungkin untuk bertahan aja sangat sulit. Nggak tahu, saudara, kedepannya mungkin ada banyak ketakutan, ada banyak kegelapan. Untuk melangkah kita nggak ngerti, saudara. Sampai satu waktu saya coba merenung seorang tokoh yang sangat ajaib menurut saya. Dia merupakan tokoh favorit saya dalam Perjanjian Lama, yaitu Raja Daud. Dia berkuasa, menguasai begitu banyak bangsa dan negara. Kekayaannya, saudara, sangat limpah. Dia mengumpulkan kekayaannya. Wow. Saudara, Daud itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi raja yang termasyhur sampai sekarang. Kalau Anda pergi ke Israel, maka dipercaya masih ada makam Daud yang disembah, dipuja, diagungkan, dihormati oleh bangsa Israel. Karena Daud adalah seorang yang bukan saja raja yang berkuasa, tetapi juga bukan cuma kaya, tetapi yang menarik, saudara, kalau kita baca, dia adalah orang yang berkenan di hati Bapa. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Saya pikir Daud adalah sosok pahlawan yang kayaknya wow, spektakuler, saudara. Anaknya Salomo benar yang bangun bait suci, tetapi semua bahan itu bukan Salomo yang menyiapkan, tapi papanya, yaitu Raja Daud. Lewat berperang, lewat dia mendapatkan kemenangan, setelah dia kumpulkan harta, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk rumah Tuhan. Kalau Anda tahu kemegahan rumah Tuhan zaman lalu, saudara, itu dilapis emas, saudara. Bahkan di zaman Salomo perak udah gak ada harganya karena terlalu kaya dan luar biasa. Daud menurut saya adalah orang yang wow. Tetapi kemudian saya mendapati ternyata Daud juga sama seperti Anda dan saya. Dia juga mengalami yang namanya rasa takut, kegentaran, saudara. Mazmur 27 ayat 1 kita akan buktikan. Daud yang hebat, Daud yang dikenan oleh Tuhan. Dia menjadi, saudara, biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Ya, dia juga mengalami yang namanya takut, saudara. Dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Dari ayat ini saya tahu bahwa Daud mengalami yang namanya takut dan gemetar. Setuju gak? Nggak tahu ditulis dalam keadaan apa. Apakah Daud menulis ini dia mengalami takut dan gentar karena dia lagi berperang dengan bangsa-bangsa yang mengerumuni dan coba menghancurkan Daud? Kalau kita tahu Daud punya musuh bukan hanya Filistin, tapi ada bangsa-bangsa lain, ada Amon, setelah ada bani-bani lain yang coba membunuh Daud. Apakah ditulis ini waktu dia berperang dengan musuh? Atau mungkin saya berpikir, mungkin dia mengalami ketakutan dan gentar yang pada waktu, saudara, anaknya Absalom coba membunuh dia. Bagaimana kegelapan dalam hidupnya, karena bukan cuma musuh dari bangsa lain, tapi anak kandungnya, saudara, coba mau membunuh bapak ini. Ayah, hati seorang bapak tentunya campur aduk, saudara. Waktu dia tahu anaknya coba memburu dan membunuh dia. Bukan cuma itu, tapi mertuanya Saul juga berkali-kali kejar Daud untuk dibunuh. Saya merasakan kegelapan dalam hidup Daud bukan cuma karena berperang. Dia bukan hanya mencari harta, mencari kerja, mencari uang. Tetapi lebih lagi, saudara, dia mengalami kegelapan dalam hatinya.
Bagaimana mertua anaknya sendiri, saudara, memusuhi, bahkan berniat membunuh dia. Dia tidak lagi mengalami yang namanya, saudara, mungkin rest. Bagaimana tiap malam dia merenung dan dia ketakutan, saudara, jangan-jangan ada musuh yang menyerang. Dia harus kabur dari satu kota ke kota lain untuk menghindari pembunuhan. Bahkan dia harus sembunyi dari satu goa ke goa lain. Yang namanya kenyamanan tidak pernah dirasakan oleh Raja Daud. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak kalau pikirannya, hatinya ketakutan, saudara. Jangan-jangan ada musuh dalam selimut. Jangan-jangan ada mata-mata dari Raja Saul atau dari anaknya Absalom yang mendekat kepada Raja Daud dan kemudian tiba-tiba bisa menikam dia. Saya percaya dia nggak pernah bisa tidur nyenyak. Dia nggak lagi mengalami yang namanya kenyamanan seperti Anda dan saya alami. Bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya, jauh dari itu. Dia bisa traveling, jalan-jalan, di mana mungkin bisa berjalan-jalan bersama keluarga. Saya percaya Daud tidak pernah alami. Karena dia hidupnya sudah dikejar dan dikejar. Maka rasanya, saudara, normal dia mengalami sebuah ketakutan. Saudara mungkin berkata, saya nggak seperti Daud, anak nggak punya musuh, anak dan mertuamu sayang. Tetapi tahukah ada begitu banyak kegelapan dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita yang namanya manusia pernah mengalami yang namanya rasa takut. Rasa takut waktu hidup sendiri. Rasa takut, saudara, waktu kita di dalam kesunyian, saudara. Bagaimana kita merasa kita ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah mungkin anak, sanak famili, tapi sepertinya kita sendirian, saudara. Rasa sunyi, sepi, sendiri, kadang-kadang menggerogoti hati kita dan gak tahan kita rasanya. Aduh. Belum lagi ketakutan bagi kita untuk mencari nafkah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tapi Daud tidak berkubang di dalam ketakutan. Yang saya percaya, saudara, dia alami lebih berat, lebih hebat, lebih banyak dari Anda dan saya. Dia punya problem, Daud punya masalah, punya persoalan yang pasti lebih berat dan banyak dari kita. Tapi dia nggak pernah, saudara, terpuruk dan kemudian, saudara, jatuh putus asa. Kita lihat ayatnya, saudara, bagaimana dia bangun dan bangkit berdiri. Dan kemudian kita lihat, saudara, Mazmur 27 ayat 6. Sekarang aku menang atas musuh di sekelilingku. Maka dengan sorak gembira ku persembahkan kurban syukur di rumahnya. Aku mau menyanyi dan memuji Tuhan. Dia mengalami kemenangan waktu dia menghadapi musuh-musuh. Baik musuh yang nyata, musuh dalam selimut, atau musuh di hatinya. Karena saya percaya secara manusia dia melihat bagaimana orang lain bisa hidup nyaman. Dia melihat orang lain sudah mengalami yang namanya rest, istirahat, tidur di rumah tanpa ketakutan. Saya percaya dia tidak pernah alami itu. Dan mungkin dia berkata, ya Tuhan, kenapa hidupku dari satu goa ke goa. Tapi dia setelah kemudian menang atas semua itu. Dan apakah dia alami kemenangan ini terus dan terus, saudara? Sama seperti perjalanan hidup Anda dan saya. Waktu kita punya satu masalah, kita didapati menang, so kita berkata, yes, aku memuji dan bersyukur. Tapi apakah kemenangan itu terus kekal? Ternyata di tengah jalan kita kembali anjlok, saudara. Seperti iman, saudara, yang kayaknya tinggi banget, saudara. Wah, kita berkata, segala musuh kutaklukan asal ku punya Yesus. Nggak peduli dengan apapun aku kuat. Tapi saudara, berapa lama bertahan di titik didih, di titik tinggi imanmu? Ternyata kita dapati beberapa saat, beberapa waktu dia kembali mengalami yang namanya kelemahan. Dan mungkin dia kembali menggerutu, dia kembali merasakan, saudara, aduh. Buktinya Daud, kita lihat, saudara, ke-12-nya, musuhku telah menyerang aku,
Mereka mengatakan dusta terhadap aku dan menyakitiku. Dia mendapati musuh-musuhnya, saudara. Wah, saudara, itu bohong, gosip, ngomongin, saudara. Prasangka duga yang buruk. Dia berkata, wah, aku bukan cuma itu, tapi aku disakiti. Kembali hatinya, saudara, perasaannya, pikirannya. Saya percaya Daud mengalami yang namanya perang, bukan cuma melawan bangsa lain, karena dia punya banyak pasukan dan dia tidak takut dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ketakutan dan kegelapan dalam hidup dia, saudara, saya percaya itu justru ada di sini, saudara. Di pikiran. Bagaimana orang mengintimidasi. Bahkan mungkin kita, saudara, juga terintimidasi oleh pikiran kita sendiri, saudara. Berapa banyak Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang gagal? Kadang-kadang kita berkata, ya gue gagal dalam hidup. Aduh, kenapa begini? Mungkin ini salah saya ya. Mungkin ini dosa saya ya. Aduh, kenapa begitu ya? Mestinya gue gak buat itu ya. Gue mestinya gak melakukan itu. Dan kita didera dengan perasaan salah yang terus menghantui dan membuat kita rasanya jadi gak betah dan gak enak. Gak ada yang hebat, saudara. Dan saudara, saya percaya itu juga Daud alami. Karena waktu dia berzina dengan Batseba, dia mengalami intimidasi. Bagaimana dia, saudara, ya tiap malam gak bisa tidur karena dia berdosa. Dia bukan berzina hanya istri dengan istri orang, tapi jahatnya dia membunuh suami daripada wanita yang dizinai. Dan saudara, pasti ada perasaan bersalah yang mendera hati Daud. Dan apa yang terjadi untuk mengalami atau saudara menghadapi gelap seperti ini? Daud lihat mengalami hal yang luar biasa kembali. Ayat yang ke-13. Aku berharap Tuhan akan menolong aku lagi. Garis bawahi, saudara. Tuhan akan tolong. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan akan tolong aku lagi. Amin. Supaya sekali lagi aku akan melihat kebaikannya di dunia orang hidup. Dia tumbuhkan iman percaya. Tuhan tolong saya dulu. Sekarang dia pasti tolong saya lagi. Dan lagi. Selama saya hidup. Selama di dunia orang hidup. Artinya selama Daud hidup, dia akan lihat kebaikan Tuhan lagi. Amin. Menjadi penghiburan buat kita yang mengalami jatuh bangun iman di tahun ini, saudara. Gak semua hebat, gak semua saudara punya iman yang saya bilang ngawang-ngawang kayak di awan. Ya sepertinya semuanya oke, sepertinya wow. Gimana kabarnya? Haleluya. Gimana dahsyat? Bagaimana puji Tuhan? Tapi ada kalanya kita ngucapin itu mungkin dengan rayan air mata. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena beban berat yang menghantam hati kita. Daud sama dengan Anda dan saya. Naik imannya, percaya. Tapi dia juga mengalami kejatuhan. Bahkan orang yang dikenan Tuhan ini bisa berzina dengan istri orang, membunuh orang, perwira yang dikasihi, yang mengasihi Daud, yang membela Daud, itu dibunuh oleh Daud. Wow, sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Daud jatuh di bawah yang paling bawah, saudara. Kehancuran hidup Daud yang paling datar, yang paling bawah. Tapi dia tidak berkubang, dia bangkit kembali. Dia berharap lagi dan percaya lagi. Saya percaya itulah Anda dan saya. Nggak tahu di depan tahun yang akan datang dihadapi dengan apakah kita akan jungkir balik, saudara. No, nggak masalah, saudara, perhatikan. Yang jadi masalah, saudara, bukan Anda dan saya yang harus berjuang. Lihat Daud mengalami kemenangan. Mazmur 27 ayat pertama. Dikatakan, ya, Tuhan adalah terang
Saudara, Daud, saudara, tahu banget dia akan mengalami kemenangan karena dia punya terang, saudara. Ini bukan, saudara, ya terangnya dia, saudara, tapi dia percaya Tuhan yang adalah terang. Sebuah kepemilikan yang lekat. Bukan kata orang Tuhan adalah terang, tapi kataku Tuhan adalah terang. Cukup seperti itu. Tuhan adalah terangku. Bukan terangnya Edo, bukan terangnya Aili, bukan terangnya Eva, tapi terangku pribadi, person. Anda nangkep ini? Betapa hubungan dia dengan Tuhan, sebuah hubungan yang lekat. Bukan kata orang Tuhan hebat, tapi dia adalah Tuhanku yang hebat. Hebat Tuhanku, terangku. Sebuah pengenalan yang dalam, saudara. Sehingga gelap boleh datang, kekacauan dunia boleh datang, tapi kalau dia terangku, maka percayalah, enggak ada masalah yang akan membuat kita terkapar. Saudara tahu hidupnya Daud dalam gelap. Mungkin kita cuma berkata iya gelap. Tapi coba sesaat kita mau rasakan apa yang dialami Daud dalam kegelapan itu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana rasanya enggak enak banget dalam gelap, saudara. Enggak nyaman, rasa resah, gelisah, gelap sampai perlu gelap total. Ini masih ada cahaya, tapi bisakah Anda merenung di gelapnya gua yang Daud rasakan? Bisakah Anda merasakan kegelapan batin pada waktu ada yang mengkhianati dia dan ternyata itu adalah anak kandungnya, saudara. Paling dekat, bahkan darah daging sendiri. Betapa Daud rasakan gelap yang begitu menghimpit luar biasa, saudara. Dia harus kabur, dia harus seperti pura-pura jadi orang gila, meludah. Rambutnya diacak-acak seperti kayak orang gak waras, karena hanya untuk menghindari musuh yang coba membunuh dia. Itu berarti sebuah ketakutan yang begitu dahsyat, luar biasa. Tetapi waktu dia punya terang yang kecil saja, satu lilin sudah menerangi. Terang yang kita punya mungkin cuma hanya sekelibat, hanya secercah cahaya yang gak besar. Karena kita tidak lagi ada punya harapan. Kita tidak lagi punya yang namanya pengharapan. Wah, kayak kita berkata dalam keputusasaan. Apa iya mungkinnya? Apa bisa sih? Terang yang dibutuhkan tidak perlu besar. Yohanes 1 ayat 5. Hidupnya adalah terang yang bersinar menembus kegelapan. Dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Terang yang kita punya bukan sekedar terang dunia, tetapi terang yang kita punya adalah Yesus Kristus yang adalah terang itu sendiri. Sudah tahu waktu kita menyalakan lilin terjadi cahaya terang. Di mana waktu ada terang kita punya kenyamanan. Betul, saudara? Enggak ada orang yang betah gelap total, saudara. Kita akan meraba-raba dalam gelap. Kita akan menjadi takut. Bahkan kita tersandung di depan kita. Kita nggak pernah bisa melihat apa yang ada di depan jalan kita. Karena gelap menutupi begitu rupa.
Tapi cukup dengan cahaya 1 lilin saja, kita rasanya aman dan nyaman. Kita bisa berjalan dan lihat apa yang terjadi di depan kita, sehingga kita bisa menghindar malapetaka. Terang menghindari kita dari malapetaka. Dan saudara, yang kedua, terang. Terang itu menghidupkan. Orang yang dalam gelap, hidupnya yang penuh dosa, saya percaya mereka seperti dalam kegelapan yang paling pekat. Di hatinya ada sebuah jeritan yang menjerit. Dia berkata, aku gak mau hidup dalam gelap. Tapi untuk keluar dari gelap dia gak mampu, saudara. Sepertinya kehidupannya lama-lama menjadi mati dan menakutkan begitu rupa. Tapi saudara, terang itu menghidupkan. Terang bahkan untuk maut saja. Maut harus menyingkir keluar. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan terang kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Mungkin menurut saya, ketakutan yang paling ada dan paling besar hidup kita adalah waktu kita akan mengalami yang namanya kematian. Betul, saudara? Anda berkata, saya berani kok dengan kematian, tapi saya mau katakan dengan jujur kepada Anda. Waktu kita menghadapi kematian di depan mata, maka pasti ada sebuah ketakutan yang gak bisa kita hindari. Saya melihat bagaimana papa dan mama saya di ujung maut, saudara. Itu dia bergumul waktu mau nafas yang terakhir. Saya diberkati Tuhan dengan hadir dan dekat di sisi orang tua saya. Saya melihat bagaimana raut muka papa saya dalam ketakutan yang paling hebat, saudara. Saya melihat mama saya menyeringai begitu takut yang gak bisa saya bisa ceritakan kepada Anda. Tapi saya lihat sendiri dengan mata saya. Tapi waktu saya berkata, Ma, Papa, waktu papa saya juga meninggal, saya berkata, jangan takut. Ada terang di depanmu yang bersinar. Hampiri. Jangan pernah takut. Karena terang itu adalah Yesus. Dia akan menuntun mama dalam kegelapan yang paling kelam. Dia akan menuntun langkah mama menuju ke rumah surga. Dan saudara, tiba-tiba saya melihat bagaimana muka mama saya tersenyum, penuh dengan kedamaian. Dan terakhir dia menghela nafas yang terakhir dengan sebuah senyuman yang gak bisa saya lupakan. Tapi saya tahu banget, saudara, kematian itu sangat menakutkan. Di ujung maut depan mata saya berkata itu sangat menakutkan. Tapi kembali saya bersyukur saya punya terang Yesus Kristus. Waktu dia hadir, maka kegelapan harus menyingkir. Amin. 1 lilin bisa menerangi. Apalagi dengan banyaknya lilin di antara kita. Anda adalah terang dan garam dunia. Amin. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of football. Come, oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from the sea of hurt. Oh come, Emmanuel. Dia disebut Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Maka menghadapi tahun depan tidak perlu takut, karena kita punya terang yang akan menerangi jalan kita di tahun 2025.
yang akan menyingkirkan kegelapan dalam hidup kita. Iblis mungkin coba taruh malapetaka, kecelakaan, kebangkrutan, sakit penyakit. Tetapi terang datang, semuanya harus menyingkir. Karena kita punya terang yang sangat dan luar biasa. Puji Tuhan. Here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel. To the light of the world. Terang sudah menjelma menjadi Yesus Kristus. Dia bukan lagi menjadi bayi, tetapi dia adalah Raja yang disembah. Raja yang punya kuasa atas dunia. Behold your King, behold Messiah, Kita punya Tuhan yang dahsyat. Penyertaannya iya dan amin. Kita bangkit berdiri.